Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abra Rizka Febriani, mahasiswa Magister Pendidikan Islam kelas B, akan mempresentasikan kritik hadis dan tujuan pemeliharaan orisinalitas teks. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian dobit. Yang kedua, macam-macam dobit. Yang ketiga, cara mengetahui kedobitan perawi. Kemudian tentang hal-hal yang meruntuhkan kedobitan. Dan yang terakhir, contoh hadis yang periwayatnya dobit. Yang pertama yaitu tentang pengertian dobit. Secara bahasa, dobit itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dabita yadbitu dabtan, yang artinya kuat, kokoh, tepat, hafal secara sempurna. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, yaitu yang disebut orang dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya. Dobit itu merupakan orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya. Dia memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian dia menghafalkannya dengan sungguh-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna sehingga dia mampu menyampaikan hafalannya itu kepada orang lain dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam dobit. Dobit dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama dobit fi'al sudur atau dobat dalam hafalan. Merupakan seseorang yang mempunyai ingatan yang kuat dari ia menerima sampai ia menyampaikan ke orang lain dengan ingatan tersebut. Ingatan tersebut sanggup dikeluarkan kapan saja dan di mana saja ia menghendakinya. Kemudian yang kedua yaitu dobit fi'al kitabah atau dalam tulisan. Merupakan orang yang menyampaikan sesuatu ingatannya itu berdasarkan buku atau tulisan. Istilah perawi berdasarkan tingkatannya, yaitu yang pertama istilah dobit diperuntukkan bagi mereka yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu istilah dobit plus atau tambal al-dobit. Istilah ini diperuntukkan bagi mereka yang hafal dengan sempurna suatu hadis saat tahammul, sempurna hafal. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode penempatan kedobitan perawi. Pada zaman Rasulullah, penerimaan hadis itu dilakukan melalui cara as-sama atau mendengarkan. Orang yang menyampaikan hadis itu harus hafal terlebih dahulu dan mampu menyampaikan riwayat hadis. Periwayatan yang mampu menghafal dan memahami dengan mendalam akan hadis yang diriwayatkan serta mampu menyampaikan hadis itu lebih baik, maka kedobitan periwayat hadis sangat diperlukan guna menghindari kekeliruan ketika menyampaikan hadis dan menilai keautentikan suatu hadis. Cara penetapan kedobitan seorang periwayat itu menurut berbagai pendapat ulama dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, kedobitan periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama. Hal ini dapat diketahui melalui riwayat hidupnya, dari mana ia menerima hadis, bagaimana ia memahaminya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kehidupan perawi. Sehingga ia masuk kategori dobit, di mana kata dobit itu mengisyaratkan harus ada sifat kuat hafalan dan akurat dalam periwayatan hadis. Kemudian cara yang kedua yaitu kedobitan periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedobitannya. Nah, untuk tingkat kesesuaiannya itu mungkin hanya sampai tingkat makna ataupun mungkin ke tingkat harfiah. Kesesuaian ini dapat terjadi pada lafaz-lafaz yang ada dalam hadis itu. Dapat pula kesesuaiannya hanya pada kandungan atau isinya, karena dapat saja perawi tersebut dalam meriwayatkan hadisnya dengan maknanya saja. Kemudian, cara yang ketiga adalah
Apabila seorang periwayat sekali-kali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dhabit. Apabila kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi disebut sebagai periwayat yang dhabit. Kecermatan seorang perawi itu dapat ditilik dari kesesuaian riwayatnya. Jika ternyata cocok dengan apa yang diriwayatkan orang lain yang juga dhabit, tetapi itu harus mengena secara keseluruhan. Adanya perbedaan yang sedikit tidak akan menurunkan nilai dhabitnya. Jika perbedaan itu terlalu besar dan sering terjadi, maka kedhabitan periwayat itu dapat diragukan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan kecacatan perawi. Penyebab kecacatan perawi yang diakibatkan oleh hilangnya syarat dhabit yang dijelaskan dalam buku Qawaid Ushul Al-Hadis terdapat 6 hal, yaitu yang pertama, fahsyal ghalat atau banyak ataupun sering salah. Jika perawi dalam kondisi ini, maka hadisnya tergolong mungkar atau matruh. Kemudian yang kedua yaitu fahsyal ghaflah, banyak atau sering lupa, maka hadisnya juga termasuk mungkar atau matruh. Kemudian yang ketiga yaitu su'al hifzi atau orang yang tidak dikuatkan dari sisi hafalannya atau sisi kesalahannya. Kemudian yang keempat al-ikhtilat adalah rusaknya akal dan tidak teraturnya perkataan dan perbuatan disebabkan oleh insidental, apakah karena usia, hilangnya penglihatan, hilangnya buku catatan hadis sehingga yang menyebabkan hafalannya menjadi buruk. Kemudian yang kelima yaitu al-waham, jika didapatkan melalui qarinah dan pengumpulan jalur, maka hadisnya mu'alal. Kemudian yang keenam yaitu muhallafah al-siqah. Jika terjadi dengan mengubah siqah, maka menjadi mudraj al-isnad atau mencampurkan yang mauquf dengan yang marfu', maka menjadi mudraj al-matan atau mentakdimkan atau mentakrirkan, maka terjadi maklub atau dengan penambahan seorang perawi. Di sini terdapat contoh hadis yang periwayatnya dhabit, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi nomor 567 yang berbunyi haddatsana Abu Quraib haddatsana Waqi'un haddatsana Zakaria bin Ishaq al-Makki haddatsana Yahya bin Abdullah bin Shafi'i an Abi Maqbadi an Ibni Habbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'addan ilal Yamani faqala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitabin fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullahi fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha fatarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal lailati fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha fatarada alaihim sadaqata fil amwalihim tuhadu min ahniyaihim wa turradu ala fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlumi fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Wa fil bab an Sunabi'i qala Abu Isa hadithu bani Habbasin hadithu hasanu sahihu wa Abu Maqbadin maula bani Habbas ismuhun Nafid.
Dari hadis tersebut, untuk mengetahui kualitas kedobitan para periwayat hadis, dipaparkan biografi periwayat, yaitu At-Tirmidzi memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Isa, ibnu Musa, ibnu Al-Dahab. Beliau memiliki guru antara lain Qutaibah, Abu Bakar bin Abi Saibah, dan muridnya yaitu Abu Bakar Ahmad bin Ismail. Kemudian, penilaian dari para ahli kritik hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Hibban menilai At-Tirmidzi adalah seorang penghimpun hadis, penyusun kitab, dan senantiasa berdiskusi dengan ulama. Kemudian yang kedua, Al-Quran Idrisi menilai bahwa ia seorang ulama yang menguasai ilmu hadis dan penyusun kitab Al-Jami, At-Tarikh, dan Al-Ilal. Kemudian yang ketiga, Ibnu Hibban menilai At-Tirmidzi adalah seorang yang sikoh, zuhud, dan ahli hadis. Nah, dengan demikian pernyataannya ia menerima hadis Abu Saibah itu dapat dipercaya sekaligus diyakini bahwa antara keduanya itu terjadi persambungan sanad. Persambungan sanad terlihat dalam terjemahannya, yaitu yang pertama yaitu Abu Quraib. Ia memiliki nama lengkap yaitu Al-Ali bin Quraib. Ia menerima hadis dari Waki, Jarir bin Abdul Hamid, dan muridnya yaitu Abu Bakar bin Saibah Tirmizi. Para ahli hadis menilai bahwa Abu Quraib merupakan orang yang memiliki kepribadian dan intelektual yang bagus. Abu Hatim Ar-Razi menilai Abu Quraib sebagai periwayat yang sikoh mutqin. Kemudian Al-Nasai dan Maslamah bin Qasim menilai bahwa ia adalah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dan sikoh subut. Kemudian dari hasil penilaian yang diberikan oleh para ahli kritik hadis tersebut menandakan bahwa pribadi Abu Quraib sikoh. Dengan demikian, pernyataannya ia menerima hadis Ishaq bin Ibrahim dipercaya, dan ini berarti sanad antara keduanya itu bersambung. Kemudian yang kedua yaitu Waki. Waki memiliki nama lengkap bin Al-Jarrah bin Mali. Ia menerima hadis dari Zakaria bin Ishaq Al-Makki, Amir bin Bakar, dan muridnya bernama Ishaq bin Ibrahim dan Quraib. Nah, para ahli kritik hadis menyampaikan pujian yang sangat baik terhadap kepribadian Waki. Kritikus hadis itu misalnya Ibnu Sa'ad bin Murrah menyampaikan bahwa Waki adalah seorang periwayat hadis yang sikoh. Selain itu, Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa saya tidak melihat seorang pun yang lebih mengetahui hadis kecuali Waki. Nah, oleh karena itu, pernyataan bahwa ia menerima hadis dari Abu Bakar dengan metode hadasana dapat dipercaya. Ia berarti sanad antara keduanya bersambung. Kemudian yang ketiga, Zakaria bin Ishaq, bernama lengkap Zakaria bin Ishaq Al-Makki. Ia menerima hadis dari Ibrahim bin Maisar Ishaq Yahya bin Abdullah As-Saifi, dan muridnya bernama Abu Bakar dan Waki. Kritikus hadis Mansur Al-Faqih dan Ahmad Bahwain At-Tawi memujinya dengan menyebutnya imam umat Islam. Kemudian Abu Ali An-Naisaburi menilai bahwa ia seorang yang paling tahu tentang hadis sahih dan cacat. Demikian pula tentang Rizal Al-Hadis. Dilihat dari hadis penilaian tersebut, tidak ada yang mencela pribadinya. Penilaian dan pujiannya diberikan kepadanya sangat tinggi. Dengan demikian, pernyataan bahwa ia menerima hadis dari Yahya bin Abdullah Saifi dengan metode hadasana dapat diterima, dan ini menandakan sanadnya bersambung. Kemudian yang keempat yaitu Yahya bin Abdullah bin Saifi. Ia memiliki nama lengkap Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Saifi. Dia menerima hadis dari Mahad dan muridnya Zakaria bin Ishaq Al-Makki. Yahya dinilai oleh Ibnu Ma'in tergolong sikoh. Demikian juga An-Nasai dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia sikoh.
Tidak seorang pun kritikus memberinya penilaian negatif. Dengan demikian, pernyataan bahwa ia menerima hadis dari Ma'bad dapat dipercaya dan ini berarti sanadnya bersambung. Kemudian yang kelima, Abi Ma'bad memiliki nama Nafi Mawiyah ibnu Abbas. Ia menerima hadis dari Abdullah ibnu Abbas, Amr bin Haisam, dan muridnya Yahya bin Abdullah, Asram bin Dinar. Para ahli kritik seperti Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in al-Nasai, dan Ibnu Hibban memujinya dengan peringkat sikoh. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa dia menerima hadis dari Abdullah ibnu Abbas walaupun dengan metode an dapat diterima dan menandakan sanadnya muttasil. Kemudian yang keenam yaitu Ibnu Abbas yang nama lengkapnya Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib al-Hasimi. Selain dia banyak menerima hadis dari Rasulullah secara langsung, ia juga berguru pada ayahnya dan Al-Khulafa'ur Rasyidin. Murid yang meriwayatkan hadisnya antara lain Ma'bad Sa'id bin Zubair. Kritikus hadis Umar menyatakan bahwa dia adalah fuqaha atau ulama hadis di kalangan sahabat. Kemudian Al-Asqalani dan Al-Bandari menilai dengan sikoh. Al-Muqassiran fil al-Hadis. Tidak seorang pun dari kritikus hadis yang mencela pribadinya. Bahkan beliau sangat dekat dengan Rasulullah dan beliau tidak diragukan lagi kejujurannya. Dengan demikian diyakini dia menerima hadis langsung dari Nabi, maka sanadnya bersambung. Setelah meneliti sanad At-Tirmizi melalui jalur Quraib, ternyata seluruh periwayatannya itu bersifat adil dan dhabit. Sikoh sanadnya yang keadaan muttasil atau bersambung, terhindar dari ilat. Oleh sebab itu, hadis yang diteliti telah memenuhi unsur-unsur kaedah kesohihan sanad, sehingga dapat dinyatakan bahwa sanad yang bersangkutan berkualitas sahih disebabkan karena kedhabitan para periwayatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.